Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisco Luke dari kelas 11 MIPA. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah resensi film yang berjudul 5 cm atau 5 cm. Film ini disutradarai oleh Rizal Mantovani dengan produser Sunil Soraya dan genre drama. Para pemerannya di antara lain ada Herjunot Ali sebagai Zafran, ada Fedi Nuril sebagai Genta, ada Raline Shah sebagai Riani, ada Pevita Pierce sebagai Adinda, Igor Saikoji sebagai Ian, dan Denny Sumargo sebagai Arial. Film ini dirilis pada tanggal 12 Desember 2012 lalu di bioskop dan diproduksi oleh Soraya Intersin Films dengan bahasa Indonesia. Film ini diangkat dari novel nasional bestseller 5 cm karya Doni Dirgantoro. Kita masuk ke sinopsisnya. Bermula dari kelima remaja yang sudah menjalin persahabatan yang cukup lama, sampai akhirnya pada suatu hari mereka berlima merasa jenuh dengan relationship ini, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah lah sementara, berjanji untuk tidak saling berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain selama 3 bulan lamanya. Namun setelah 3 bulan berpisah, banyak kerinduan yang mereka rasakan. Dalam perpisahan yang singkat itu, mereka menemukan sesuatu yang bisa merubah mereka untuk menjalani hidup lebih baik. Akhirnya mereka putuskan kembali untuk bertemu dan merayakan kembali pertemuan mereka dengan mendaki puncak tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Semeru. Perjalanan mereka ke puncak Semeru ini untuk mengibarkan bendera merah putih di puncak tersebut bertepat pada tanggal 17 Agustus. Sebuah perjalanan yang membuat kelima pemuda ini semakin mencintai Indonesia. Banyak aral dan tantangan menentang dalam perjalanan mereka menuju puncak. Masuk ke resensinya. Kisah ini menceritakan persahabatan antara 5 pemuda yang bernama Genta, Zafran, Riani, dan Ian. Film ini didasarkan oleh novel yang berjudul sama dengan karyanya Doni Dirgantoro, 5 cm. Resensi ini merupakan sebuah resensi film, jadi tidak dihubungkan dan tidak dibandingkan dengan novelnya. Penilaian yang saya beri adalah melalui film. Humor, tingkah laku, percakapan, semua yang terjadi di sini bisa dianggap sebagai keseharian yang pernah terjadi di dunia nyata. Tetapi ya memang tetap ada bagian yang memang tidak pantas lah kalau terjadi di dunia nyata. Dan di sini Riani yang merupakan perempuan sendiri selalu jadi bagian yang terlindungi dari teman-temannya. Mereka berlima semuanya lulus pada masa kuliah, tapi cuma Ian yang belum. Ian punya sibuk mengerjakan hal lain seperti bermain game, menonton film, dan uniknya selalu suka makanan. Keunikan perempuan yang paling cantik ini, Riani, selalu meminta kuah di temannya. Arial yang memiliki tubuh atletis, bila kenalan dengan wanita lain akan selalu grogi. Lalu ada Zafran yang memiliki keunikan berbeda pastinya. Dia seorang yang puitis dan menyukai adiknya Arial bernama Dinda. Hubungan mereka berdua selalu datar, hanya berjalan di tempat saja. Dan ada Genta yang merupakan pekerja rajin di perusahaan bersama Riani. Selalu terdiam jika bertatap-tatapan dan dia memang menyukai Riani, tapi tidak bisa diungkapkan walaupun mereka kenal lama. Pada suatu malam, mereka bermain ke rumah Arial, berkumpul di tempat mereka biasa ngobrol dan bersantai biasanya. Tanpa disangka-sangka, Genta mempunyai sebuah gagasan yang bikin mereka merasa sedih sekaligus bimbang. Genta ingin mereka berlima selama 3 bulan tidak bertemu sekalipun atau komunikasi dengan cara apapun. Selama itu kita harus melakukan kegiatan yang ingin dicapai tanpa berhubungan dengan mereka berlima. Riani merasa bahwa dia tidak kuat tanpa mereka semua yang selalu bersama dalam kegiatan dan komunikasinya. Tapi Ian setuju karena dia ingin menyelesaikan skripsinya yang sudah lama diabaikan. Dengan begitu dia bisa fokus akan kegiatannya dengan menyelesaikan skripsinya sampai sidang. Kerja kerasnya Ian ini sempat mengalami cobaan, tetapi Ian tidak menyerah. Dia terus berusaha karena orang tuanya ini telah merestui Ian untuk kuliah S2 di Manchester. Ian itu patah semangat saat dia memberi 300 lembar kuesioner ke salah satu perusahaan. Kuesioner Ian ini tentang sumber daya manusia. Tetapi di sini kita bisa lihat bahwa putus asanya kita bila ada orang yang meminta bantuan ke kita harus menolongnya. Bukan karena putus asa, kita jadi enggan menolong sesama. Ada salah seorang yang bekerja di tempat tersebut. Dia ingin meminjam dokar ke Ian, tetapi Ian cuek. Akhirnya dia meminjamkan dokar milik Ian, dan kebetulan dia bekerja dalam mengurus sumber daya manusia juga. Cocok seperti kuesioner yang Ian teliti. Sementara itu, Zafran sibuk menelpon adiknya Arial bernama Dinda. Zafran selalu menelpon Dinda dengan obrolan yang itu aja. Di sini ada scene yang menarik nih, di mana Zafran sedang random chat dengan salah satu akun untuk curhat. Bisa dibilang ya seperti MIRC lah gitu ya.
Ternyata Zafran ini bisa dibilang chattingan sama Riani, yang di scene selanjutnya Riani sedang di kantor menunggu hujan reda. Sama yang sedang diobrolkan di chat Zafran, Riani memang sedih akan keputusan tersebut. Dia merindukan sahabat-sahabatnya. Selama 1 bulan, mereka semua mengalami kegiatan yang tidak biasa, terutama Ariel. Pada saat dia sedang nge-gym, dia berhasil kenalan dengan seorang wanita bernama Nindi. Dia berani mengajak Nindi ke villa puncak orang tuanya, tetapi dengan sopan mengajak Nindi tanpa ada hal yang macam-macam. Kisah mereka ternyata terus berjalin hingga akhir film ini. Lalu 3 bulan lamanya, Genta menghubungi sahabat dan memberitahu mereka, selama seminggu harus setiap hari kita latihan lari. Untuk mempersiapkan diri lah. Mereka tuh berkumpul di stasiun kereta untuk keberangkatannya menuju tempat misterius yang Genta sudah janjikan. Mereka semua sudah datang kecuali Ian yang masih dalam perjalanan. Kereta sudah bergerak, Ian saat itu baru muncul. Ian akhirnya berhasil naik ke dalam kereta walaupun kelelahan mengejar kereta yang saat itu belum jauh. Rasa penasaran mereka ini akhirnya terjawab. Mereka mendaki menuju puncak Jawa tertinggi di Mahameru. Mereka tidak hanya berlima, Ariel mengajak adiknya Dinda di sini. Berenam, mereka mempersiapkan diri dari tempat penginapan sampai perjalanan mendaki ke puncak itu. Keindahan Mahameru ini begitu menakjubkan. Keindahan alam Indonesia yang memang tidak ada duanya dimanapun. Bahkan sebagai warga Indonesia, patut bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dari alam dan isinya. Lalu kelucuan pun terjadi saat mereka sudah sampai di tanjakan cinta. Dinamakan cinta karena bentuk dari tanjakan itu membentuk simbol seperti cinta. Jika kita menanjak tanpa melihat ke bawah dan memikirkan seorang wanita yang kita miliki, dipercaya keinginannya akan terwujud. Zafran dan Ian langsung mendahului. Bayangannya, Zafran ingin berpasangan dengan Dinda dan Ian bersama Happy Salma. Tiba-tiba Genta memanggil mereka berdua dari bawah. Otomatis, Zafran dan Ian menengok ke belakang. Beberapa saat mereka akhirnya sadar, kekonyolan mereka itu cuma bikin mereka putus asa akan keinginannya. Lalu muncul saat-saat menegangkan. Mereka berlima sudah mencapai kaki Mahameru. Suhu di tempat tersebut dingin sekali. Bila tidak banyak gerak, tubuh bisa kaku kedinginan. Ariel yang saat itu nggak kuat lagi dengan dorongan semangat dari teman-temannya, dia akhirnya bisa melanjutkan mendaki. Kejadian saat mendaki kembali terjadi. Runtuhan batu dan kerikil mengenai Dinda dan Ian. Dinda mengalami luka di samping kiri bagian bawah telinganya. Lalu Ian pingsan karena terbentur oleh runtuhan batu yang lumayan besar dan sangat keras di hadapan. Mereka berlima menolong Ian. Genta berusaha membangunkan Ian dengan napas kuatan dan menekan bagian dadanya agar bisa sadar. Zafran yang saat itu sangat terpukul karena sahabatnya tiada, dia berteriak memanggil Ian. Ian pun sadar dengan kesadaran yang lucu lah ya. Bahkan setelah semua sadar dan kuat, mereka berhasil mencapai puncak Mahameru, puncak tertinggi di Pulau Jawa. Lalu mengibarkan bendera merah putih melihat matahari terbit pada tanggal 17 Agustus. Satu parafrasa ikonik yang dimunculkan dari film ini. Taruh puncak itu di depan kita dan jangan lepaskan. Yang kita perlukan adalah kaki yang berjalan lebih jauh dan tangan yang berbuat lebih banyak. Leher yang akan lebih sering melihat ke atas. Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya. Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras daripada baja. Hati yang akan bekerja lebih keras. Serta mulut yang akan selalu berdoa. Dan setiap kali impian dan cita-cita muncul, letakkanlah di depan kening kita. Jangan menempel, biarkan menggantung 5 cm di depan kening, supaya tidak terlepas dari mata kita. Dan yang bisa dilakukan seorang manusia terhadap mimpi dan keyakinannya adalah ia hanya tinggal mempercayainya. Percaya pada 5 cm. Dari film ini kita bisa melihat beberapa kelebihan dan kekurangan. Mungkin kelebihannya judul filmnya unik, pendek, tapi ternyata isi ceritanya itu sangat menyentuh. Film yang bisa bikin penontonnya ini lebih menghargai dan meningkatkan rasa nasionalis bangsa Indonesia. Dan kekurangannya, film ini menampilkan Mahameru dan sekitarnya yang kurang diekspos lah secara luas. Cuman sebagian aja yang bisa kita lihat. Bahkan ada kecerobohan di salah satu adegan di stasiun kereta. Saat Ian mengejar kereta yang sudah bergerak maju, dia mengejar pintu masuk yang sudah ditunggu teman-temannya. Tetapi di belakang itu ada pintu masuk yang masih terbuka. Seharusnya kalau misalnya ingin terlihat lebih baik ya, Ian bisa langsung lewat pintu masuk yang di belakangnya. Tetapi mungkin demi keselamatan Ian, tidak ingin mengambil risiko jika terjadi kecelakaan,
karena tidak ada yang menarik Ian masuk, karena badan Ian yang gemuk gitu ya, jadi sulit dikendalikan. Dan dari saya, kesan dari film 5 cm ini banyak pesan moral yang bisa kita ambil. Gak ada kata penyesalan lah untuk menonton film 5 cm, karena film ini memang benar-benar bagus untuk ditonton. Maka sekian saja resensi film 5 cm dari saya, dan terima kasih.